Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratri Murdiandari. Di sini saya akan menjelaskan topik 6, elaborasi pemahaman, implementasi pembelajaran dalam UPD mengenai membandingkan antara pembahasan kelompok lain, yaitu pada kelompok 1 terhadap satu jurnal. Berdasarkan pembahasan kelompok 1 bahwa buku teks merupakan sebuah pedoman yang memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber belajar. Buku teks memiliki peran penting dalam pendidikan, di antaranya dalam merancang penilaian berkaitan erat dengan konten yang ada pada buku teks, dan buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung pembelajaran, serta dapat menumbuhkan motivasi dan juga menstimulasi aktivitas siswa agar siswa lebih aktif dan meningkatkan kualitas dirinya berdasarkan pemahaman siswa pada materi yang ada dalam buku teks. Selanjutnya, kelompok 1 juga menjelaskan bahwa buku teks dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya, karena buku teks digunakan oleh sekolah itu biasanya buku teks yang disusun oleh tim Kementerian Pendidikan, di mana urutan materi yang tersusun sudah sistematis sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kelompok 1 juga menjelaskan bahwa buku teks tidak harus dianggap sebagai alat yang membantu siswa yang mutlak dan satu-satunya, karena masih ada beragam sumber dan media belajar lain selain buku teks yang dapat dieksplorasi dan dimanfaatkan dalam pembelajaran. Berdasarkan penjelasan atau pembahasan dari kelompok 1, hal ini sesuai dengan literatur jurnal dengan judul Pengaruh Penggunaan Buku Teks Pelajaran dan Internet sebagai Sumber Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran IPS yang ditulis oleh Anisah dan Azizah tahun 2016. Buku teks merupakan sumber belajar yang digunakan guru dan siswa dalam proses belajar mengajar yang berisi materi dan konsep dengan sarana-sarana pengajaran yang lainnya sehingga dapat menunjang kegiatan pembelajaran. Buku teks disusun berdasarkan kurikulum atau tafsiran kurikulum yang berlaku, sehingga isi dalam buku teks itu menggambarkan materi secara runtut, sistematis, terstruktur, dan sesuai dengan materi yang dipelajari dalam proses pembelajaran. Kemudian, buku teks digunakan sebagai sumber belajar utama yang digunakan dalam proses belajar. Meskipun menjadi sumber belajar utama, namun bukan satu-satunya. Beberapa sumber belajar lain digunakan, salah satunya yaitu internet. Guru harus dapat menggunakan berbagai sumber belajar yang memadai dan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan siswa dalam pembelajaran dalam kelas. Beberapa peran buku teks diantaranya sebagai pedoman bagi siswa dalam belajar dan guru dalam membelajarkan siswa untuk dalam bidang studi tertentu. Selain itu, penggunaan buku teks juga mampu meningkatkan aktivitas belajar siswa sehingga proses pembelajaran lebih berpusat pada kegiatan siswa sehingga dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa. Dari pembahasan kelompok 1 dan literatur jurnal dapat disimpulkan bahwa buku teks adalah sumber belajar utama dan dalam pembelajaran. Utama di sini berarti penting, namun bukan berarti menjadi satu-satunya, karena masih ada beragam sumber dan media belajar lain yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk mengeksplorasi pengetahuan dan konsep pada suatu mata pelajaran. Buku teks memiliki berbagai peran penting yang memberikan pengaruh dan manfaat untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Berikut adalah sumber yang saya gunakan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.